Udah lah. Tapi sebenarnya nanti ada ilmu seriusnya, ada ilmu. Tapi sedikit tadi saya ngasih ilmu lah. Ilmu yang tidak ada guna. Kemarin itu pusing. 2 hari itu aku pusing mikirkan konten apa sih yang mau dibuat, apa sih yang pengen kawan-kawan tonton. Cuman aku masih belum dapat. Katanya bagus nih kayaknya kalau misalnya memang kita buat tontonan yang ya ngobrol-ngobrol gitulah, ngopi-ngopi gitulah. Tapi saat ini kita tidak ada kopi kayaknya. Apa ya? Tidak ada kopi. Tapi air putih ada. Namanya siapa? Ardika. Nggak sepanjang nama saya Dika. Oh, namanya. Jadi hari ini katanya saya dijadikan bahan trial. Iya. Sebenarnya aku nih pengen marah sama dia nih. Aku pengen marah. 3 hari yang lalu aku udah minta, ayo ke rumahku. Alasan. 2 hari yang lalu tanya lagi, di mana? Merapat. Alasan lagi. Baru ketemu hari ini. Luar biasa. Lagi sibuk apa sekarang? Saya enggak ada sibuk apa-apa. Saya cuma bingung kenapa saya menjadi narasumber pertama. Tapi enggak pulang, namun support kawan kan bikin konten, siapa tahu konten ini berhasil kan. Saya enggak dapat imbasan. Saya sibuk sekarang masih kerja. Kerja di mana? Kerja di salah satu perusahaan swasta. Tempat Bapak juga bekerja. Oh, Jadi Bapak jangan terlalu banyak basa-basinya saya tanya. Jadi kira-kira nih apa yang bakal kita bahas nih? Oke. Aku pengennya membahas masa lalu dari seorang Dika. Aku pengen tahu dulu orang tua kau apakah masih ada di sini? Alhamdulillah masih ada ya? Orang tua saya masih lengkap. Masih lengkap. Walaupun LDRan mereka berdua kan. Oh. Nah, Maksudnya LDR gimana? iya, bapak saya di negara lain, mama saya di negara lain. Saya ini Bisa disebutkan di mana tuh? blasteran. Bapak saya itu berada di Malaysia. Mama saya Indonesia. Oh. Ini kan keturunan blasteran. Pantas nakal. Pantas nakal. Karena begini. Nah, Orang tua yang selalu ada setiap hari sama kita itu tidak menjamin kalau anak itu baik-baik. Apalagi orang tuanya itu tidak bersama si anak. Pasti. Cuman kan aku kan menyebut itu kan sebagai gurauan. Kalau misalkan memang nakal itu kan dalam tanda kutip. Jadi kan banyak. Misalkan memang nakal itu dalam hal positif ya bisa. Misalkan terlalu aktif olahraga semaunya, olahraga sekeras mungkin, bekerja sekeras mungkin, itu kan bisa kita bilang nakal, tapi dalam tanda kutip dan dalam hal positif. Tapi kalau kau selalu mengartikan itu sebagai negatif, ya berarti kau salah. enggak, saya enggak. Saya mau nakal positif, mau nakal negatif dah saya jalani dah. Oke. Emang saya nakal. Tapi bukan karena dengar ya, bukan karena faktor kita orang tua kita nggak bisa ngurus kita segala macam. Nakal atau enggak tuh balik lagi ke diri kita masing-masing sebenarnya. Jadi kau tipikal orang yang nakal dalam hal positif atau saya negatif? nakal positif, nakal negatif udah pernah saya lakukan. Seperti apa tuh? Iya, nakal positif. Nakal positif tuh saya bingung nakal positif. Nakal negatif ya kayak saya dulu kecil, saya udah bawakan orang tuh pisau roti ngejar mereka. Itu masa kecil. Kalau gede nakal negatifnya ya minum apa dulu nih? Miras. Minuman keras. Miras apapun jenismu. Dengar tuh. Kalau aku nonton nih ketawa sama aku. Mudah-mudahan lah orang tua kan nggak nonton ya, amin. Mudah-mudahan. Tapi ini bisa diedit, tenang ya. Enggak, ini enggak akan diedit. Tapi pokoknya saya malah ini akan ditonton sama kalian. Saya malah tertarik dengan masa lalunya atasan saya. Beliau ini atasan saya malah tertarik dengan beliau. Beliau ngulik-ngulik saya, coba saya ngulik beliau. Enggak. Ini pembahasan kita di sini ini tentang masa lalunya seorang Dika. Jadi kalau misalkan memang membahas masalah tentang aku, itu di video selanjutnya ya kalau bisa ya. Oke.
Jadi aku pengen tahu lagi nih, sebenarnya hobinya apa sih? Hobi Apa sih sebenarnya? dulu waktu Apa saya sih sebenarnya? waktu saya kecil, waktu saya sampai SMA, saya tahu hobi saya itu suka olahraga. Saya olahraga apapun saya lakukan, futsal, basket saya tidak pernah, lari, maraton. Saya pernah melakukannya, olahraga panjat pinang, gala kepong. Pernah tahu gala kepong? Gala kepong itu apa? Gala kepong, gala hadang yang sekarang tuh, sekarang olahraga itu tuh menjadi olahraga pertandingan internasional seluruh dunia. Jadi namanya chestek. Namanya chestek. Chestek ya. Pernah Chestek ikut ya? perlombaan di situ? Hah? Nggak pernah lah. Oh, Zaman nggak saya pernah. saya kan cuma main-main anak gang ya. Oh. Kalau kita nih bikin konten nih, Hmm. bikin konten tanya jawab nih, cuma saya yang ditanya ya. Janganlah gitu. Kan nggak seru. Di mana- di mana-mana. Pokoknya pembahasan ini Harus B2B. seperti apa seorang nikah? Seperti apa seorang nikah? Harus- Terus harus ada. nih, aku pengen tahu. Aduh. Aku kan tadi kan nanya masalah hobi ya. Nah. Hobi. Kesenangan apa yang kita sukai kan? Itu dari kecil sampai kita sekarang kan? Itu luar biasa lah pokoknya. Apa yang menjadi kesenangan kita itu kita bakal tuangkan ya, namanya hobi kan? Iya. Tadi udah disebutkan banyak futsal apalagi. Pokoknya saya hobi yang berkaitan dengan olahraga. Futsal, Futsal, bola, jogging hobi ya. termasuk Dulu hobi. jogging hobi saya Ini jogging dulu main tuh sepeda setiap juga termasuk hari hobi. Minggu. Dulu saya hobi tuh hari Minggu, dimana hari Minggu. karena free day. Hobi saya itu jogging karena saya pengen lihat cewek. Banyak pandangan. Oke. Zaman oke. waktu saya awal-awal kuliah. Hobi karena ingin Saya Hobi suka karena ngelihat cewek Car ya? Free Day. Pasti saya lihat, aduh ada pandangan lah cewek. Oke, cewek-cewek yang melihat tontonan ini. Benar, dulu tuh tujuan orang Car Free Day itu bos. Jadi besok-besok kalau misalkan memang mau melihat Dika, jogging, terutama yang cewek ya. Udah ada pernah Saya sekarang. bilang dah, saya Oh, udah iya. nggak ada hobi lagi sekarang. Sekarang nggak ada hobi. Nggak ada hobi lagi. Kenapa nggak Saya ada nggak hobi? tahu dah. Saya sekarang hobinya apa, saya nggak tahu. Wah, Saya bingung, saya mau ngarahnya kemana hobinya. Yang pasti tujuan saya setiap bulan saya harus pergi ke liburan kemana itu dah nah, sekarang. ini menarik. Hobi saya. Ini menarik. Hobi nggak ada, tapi setiap bulan sekali harus liburan. Iya. Kalau liburan itu hobi atau hanya sekedar karena kawan ngajak ikut, gampang terpengaruh lah berarti. Bagaimana? Enggak. Lebih ke arah mana tuh sebenarnya? Sebenarnya tujuan setiap bulan saya pergi ke liburan tuh itu cuma ngelepas beban yang udah saya simpan selama 1 bulan, saya lepaskan sementara. Nanti balik lagi, kayak misalnya nih kan sebulan saya stres nih, kerja terus. Nah, ada harinya 2 hari saya simpan stres saya di rumah, saya pergi traveling misalnya ke pulau, ke gunung, ke bukit. Traveling. Habis itu saya balik rumah, saya simpan lagi stres saya di otak saya. Nah, jadi setiap bulan tuh saya harus pergi lah. Itu hobi atau Bisa sekedar hanya senang-senang? Hobi itu sebenarnya itu bisa menjadikan hobi. Saya bingung definisi hobi itu apa. Nah, aku kan nanya kau, kalau misalkan memang hobi itu kan hal yang kita senangi, hal yang kita sukai, dan hal yang kita kuasai, dan kita itu pun menjalankannya dan melakukannya. Jadi kalau misalkan memang sebulan sekali kau berjalan-jalan, itu hobinya memang pengen istilahnya pengen tahu ini tempat ini belum aku pergi, belum aku kunjungi, aku ke sana. Bulan depan aku harus planningan lagi, aku tabung duit aku sikit, aku traveling ke tempat yang belum aku pergi lagi. Nah, itu kan udah termasuk hobi sebenarnya. Berarti Jadi saya itu kalau misalkan hobi. kalau memang dibilang tidak ada hobi, ya tidak mungkin, karena sepadat-padatnya pekerjaan yang kita lakukan itu tetap kita itu pasti ada pengen refreshing, pasti ada pengen sila ketenangan, pasti pengen kenyamanan, pasti pengennya bebannya itu kurang. Ini bukan hanya menceritakan tentang kau, tapi kita menceritakan tentang ya. Berarti aku bapak juga nih salah satunya. penemu hobi Aku saya juga nih. salah Berarti satunya, bapak nih gitu. penemu tuh. Maksudnya. Berarti itu Ya. hobi saya mungkin pak. Ya hobi saya Terus. traveling.
pertama kali ikut traveling di mana? Saya pertama kali traveling kalau misalnya kita keluar dari kota kita pergi ke tempat daerah lain tuh itu disebut traveling. Soalnya awal mula saya pergi tujuannya tuh bukan sambil jalan-jalan setuju sama nggak? keluarga sih. Setuju nggak? Kalau misalnya memang kita itu jalan ke luar kota, itu disebut traveling. Oh setuju. Setuju. Netizen Nah, setuju. kalau Oke. spesifiknya saya pergi pertama kali traveling itu Hah? saya jalan-jalannya ke Pulau Jawa. Itu Daerah mana ya? Pulau Jauh. sebutkan daerah mana. Saya pertama niat saya selepas SMA saya pengen kuliah. Bosan saya kuliah kan. Hah? Saya mau stop setahun nih. Hah? Jadi saya beranikan diri, saya pertama kali pergi ke Jakarta, ketemu Pak D. Nah, Keluarga. setelah ketemu Pak D, ketemu keluarga, melihat saya dengar teman-teman saya itu kuliahnya di Jogja. Jadi saya izin lagi ke Pak D, saya pergi ke Jogja. Jadi tempat saya pergi itu pertama kali itu langsung Jakarta, Jogja, Semarang, itu. Tapi kalau ditarik ke belakang lagi, saya dari SMP udah ngikut paman saya itu ke laut. Jadi paman saya dulu punya kerja di kapal tanker. Saya setiap liburan tuh ngikut kapal tanker itu sandar di daerah-daerah. Daerah mana? Misalnya Palembang, Daerah Lampung, Batam. Lampung, Ya, jadi Batam. saya berlayar. Sering. Nah, saya berlayar. Jadi waktu saya libur seminggu, saya berlayar perjalanan tuh 2 hari 3 malam. 3 hari 2 malam. Misalnya 3 hari ini mau ke Palembang, sandarnya 1 hari, nanti balik lagi 3 hari 2 malam, ya seminggu saya. Misalnya bongkarnya di Palembang, nanti ke Batam, nanti ke Lampung. Itu udah dimulai dari paman SMP. bekerja. Paman bekerja di kapal. Kerja kapal. Bawa barang-barang. Bawa barang-barang kayak kapal tanker kan Jadi isinya kau minyak sering ya. lah tuh ikut. Nah, dari Waktu SMP. kecil. Dari SMP. Dari SMP. Jadi bolos lah. Enggak, Waktu ikut. liburan. Oh enggak, pas liburan. Liburan sekolah. Pokoknya liburan apa tuh manfaatkan emang ikut pergi. Berarti anak jalanan lah ya. Bukan anak Bisa jalanan, dibilang anak rantau. lautan. Anak lautan. Oke. Pertama Jakarta. Jakarta itu pertama kali yang dilihat itu apa? Itu momen pertama kali saya naik pesawat. Seumur hidup saya naik pesawat itu baru pertama kali itu kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Enggak, lulus SMA berarti umur saya naik pesawat lulus SMA. Tunggu. Oh dulu saya pernah kecil-kecil, tapi kan enggak pernah merasakan feel-nya. Benar-benar saya sendiri naik pesawat itu umur saya 18 tahun. Saya enggak tahu gimana caranya naik pesawat. Saya enggak tahu gimana check-in tiket. Saya enggak tahu gimana ketika saya sampai saya harus pergi keluar tuh lewat mana. Saya enggak tahu gimana ngambil bagasi saya. Semua saya mulai dengan enggak tahu. Nah, kalau Tapi apa yang dirasakan pada saat itu? yang pertama saya ngerasa takut. Takutnya itu Takut pertama apa tuh? saya nggak tahu nih. Maksudnya saya pegang tiket pesawat sampai di bandara nih. Saya nggak tahu Waktu itu bersama siapa? sendiri. Begitu diantar tuh udah selesai, berarti saya sendiri bawa badan sampai ke Jakarta. Ya, jangan ditiru kayak gini ya. Takutnya sesat. Iya. Oke. Lanjut. Lanjut. Tapi ada trik yang harus misalnya orang pertama kali Apa tuh? belum pernah pergi Betul. kemanapun, mau traveling kemanapun nggak Ya. tahu. Trik pertama, Ya. menurut saya waktu Pertama. saya melakukan tuh, saya pegang tiket kan, saya tanya ke security, ini check-innya di mana tiket ini. Begitu sampai, terus kan kita ngantri tuh. Kita ngantri, kita nggak tahu selanjutnya nih kita mau kemana, pesawat kita nih ngarahnya kemana, gate pesawat kita. Kita nggak tahu gate berapa, kita nggak tahu. Patokan saya orang yang di depan saya. Jadi orang yang di depan saya nih saya ikutkan, dia ke WC, saya ikut ke WC. Itu saya pertama kali. Pokoknya orang yang pertama dilihat itu diikutkan Pokoknya terus sampai selesai sampai satu line sama penuh, saya yang check in. sama-sama. Satu line sama saya yang check in. Dia saya ikutkan. Dia ke WC, saya ke WC. Begitu saya mau ambil bagasi sampai di Jakarta, saya bingung. Saya mau ambil bagasi gimana? Saya lihat lagi orang depan saya.
Orang depan saya lihat, dia ke WC, saya ke WC. Kalau dia nak ambil bagasi, saya zoom. Rupanya dia ngambil bagasi. Sampailah saya ke Jakarta. Nah, kayak gitu. Jadi triknya misal pun ke luar negeri misalnya. Tapi sekarang sih zamannya enak. Udah ada Google segala macam. Jadi untuk kalian yang memang pertama kali naik pesawat, kalau misalkan memang naiknya itu sendirian, rajin-rajinlah bertanya, ya betul ya. Kalau misalkan memang tidak bertanya, ya sesat di jalan. Setelah keresahannya itu sudah terlewati, besok-besoknya udah santai ya. Udah santai Kan? Tapi udah santai. ada momen baru lagi. Momennya apa nih? Kepengen lagi. Sampai Jakarta kan saya harus ke Jogja. Saya kan mau liburan ke Jogja. Saya udah pernah pakai pesawat, jadi saya bilang Pak D saya, tolong belikan saya tiket kereta. Nah, namanya orang Pontianak kan, kereta mana pernah tahu macam mana gimana naiknya, relnya ada di sini. Iya betul. Mulailah lagi dari awal, kayak saya di bandara tadi, saya pegang tiket kereta, saya tanya ini gerbong saya yang mana, saya mau kemana, saya tanya lagi. Saya ngikutkan orang yang di depan saya lagi. Nah, jadi sampailah saya ke stasiun, rupanya stasiunnya tidak tahu ke arah timur barat, saya nyasar lah. Jadi nyasar itu maksudnya itu nyasar pada saat di kereta, di dalam kereta, turun dari kereta, atau setelah sampai, saya tuh bingung. Saya dijemput, disuruh ikut gerbang timur atau selatan, apa ya, timur selatan barat gitu lah, pokoknya bahasanya kan mereka pakai matangin tuh, barat timur selatan. Saya nggak tahu ya, saya mutar 3 kali cuma pengen tahu tempat keluarnya. Nah, tapi ujung-ujungnya saya sampai. Sekarang saya udah berani, saya mau nggak tahu tempat pun saya udah berani. Saya nyasar di hutan paling mati konyol gitu ya. Nyasar di hutan nggak mati konyol sebenarnya kalau nyasar di hutan loh. Mati apa aja namanya, mati sahid atau gimana? Pertama, mati kelaparan kalau kau tak tahu cari makan. Donasi. Oke, sebenarnya Dika ini dia itu orang yang aku rekrut pada saat di tahun 2017 itu ada program yang namanya SODP dan SDP. Jadi dia ini salah satu yang sekarang ini yang terbaik juga di NSS Pontianak. Jadi karena dari itu aku kepengen tahu masa lalu dia seperti apa. Jadi sebelum bekerja di PT NSS Pontianak itu di mana? Saya pengalaman kerjanya. Ini kehidupan pribadi dikala ceritanya ya nih. Wah, siapa saya ini? Ditanya kehidupan pribadinya di trial. Saya sebelum di NSS tuh gimana? Saya freelance. Artinya pertama saya kerja di vendor. Dia tuh kerja sama dengan salah satu brand rokok, kayak misalnya menawarkan produknya brand rokok melalui namanya SPG, tapi bahasa kita tuh brand presenting. Brand presenter artinya saya dulu ngontrol SPG itu jualan di warkop, jualan di kafe-kafe, jadi tim leader, kadang saya jadi PIC-nya. Terus saya pernah garap-garap project misalnya properti kayak gitu, event. Nah, rokok ya, perusahaan rokok ya. Ya, salah satu perusahaan rokok lah. Berapa lama itu? Kalau di tempat itu saya, kalau yang di itu paling 10 bulan sampai 2 tahun lah kalau nggak salah. Kalau yang tahun ya. Apa sih yang didapatkan dari bekerja di perusahaan rokok? Yang didapatkan ya pengetahuan tentang rokok. Pengetahuan tentang rokok. Aku mau tanya nih dulu nih, kau ngerokok kena nih. Nah, itu yang uniknya saya. Saya salah satu tim leader atau VIC yang unik lah menurut saya. Saya tidak ngerokok, tapi saya jual rokok. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini bagus sekali untuk kawan-kawan yang bekerja di perusahaan rokok tapi tidak merokok. Jadi ini tips dan triknya bagaimana caranya mengatasi
kita yang tidak merokok kita bisa bekerja di situ dengan waktu ya bisa 1 tahun lebih. Gimana? Tolong dijelasin lah Pak Ika. Saya jelaskan nih. Nah, saya jelaskan nih. Benar nih. Silakan, enggak apa-apa. Ini banyak yang bakalan pengen tahu. Si treknya sih sebenarnya ya balik lagi ke komunikasi. Komunikasi, oke. Pertama sebelum kita turun ke lapangan kan kita ada namanya namanya produk, kayak produk knowledge lah, kita pengetahuan tentang misalnya rokok terbaru itu rokok itu apa, keunggulan apa, seperti apa. Kadang tapi yang susah itu kan kadang tapi ya kan. Nah, yang susahnya itu kadang misalnya gini, di lapangan tuh kan kita ketemu orang-orangnya yang kadang ada yang bisa nangkap dengan cepat, ada yang bapak-bapak yang misalnya udah di kampung-kampung tuh agak susah taunya bahasa dia aja. Nah, trik saya tuh misalnya kalau ditanya keunggulan rokok tuh pertama saya tanya yang orang udah biasa beli rokok yang saya mau jual. Saya ulik lah dari dia, apa sih keunggulan rokok ini, bedanya dengan A, B, C, D. Itu saya tampung. Begitu saya ditanya sama orang lain, jawaban yang bapak itu tuh saya kasih. Nah, jadi saya tuh dapat referensi gitu. Referensi, walaupun saya nggak ngerokok, saya nggak tahu rasanya rokok itu seperti apa. Tapi saya tahu keunggulan rokok saya tahu bakalnya perbedaan dengan rokok lain, misalnya rokok Surya dengan rokok Sampurna bedanya apa nih, gini kita jelaskan ke bapaknya, padahal saya tahu dari orang lain, seolah-olah orang tuh tahu saya ini tahu benar, padahal saya cuma nyomot dari orang lain ya. Jadi begitulah nggak perlu saya ngerokok, saya nggak perlu ngerokok, saya tahu produk knowledge aman lah. Kalau misalkan memang kita itu bukan mengkonsumsi itu, tapi kita menawarkan orang itu, artinya kita harus menggali informasi dan referensi sebanyak mungkin dari orang lain untuk kita itu bisa menawarkan dan melobi orang itu supaya berminat mengambil produk yang kita tawarkan, kayak gitu. Terlalu formal bapak nih pak ya? Ya aku meluruskan, ini kan meluruskan. Jadi begini. Jadi konsep ini nih, konsep apa nih namanya nih? Aku enggak tahu ini apalah. Ini bakal jadi apa nih, podcast? Mau itu dibilang podcast kan, mau itu dibilang ngobrol-ngobrol, mau dibilang itu formal, itu serah orang lu. Kau pengen disebut sebagai apa sih nantinya nih? Enggak pengen disebut apa-apa. Jadi apa ya? Saya cuma pengen dikenal sebagai Dika ya. Sebagai Dika yang seorang apa? Seorang apa? Pekerja keras. Apa gimana ya? Seorang yang bisa berguna ya lah nanti kan. Berguna untuk siapa? Untuk orang tua saya yang pasti, nanti untuk calon istri saya, untuk anak-anak saya. Oke. Ini ngomong masalah calon istri. Ngomong-ngomong sekarang pasangannya siapa? Masih jomblo apa gimana? Sedang mencari. Nama Instagram saya ya belum ketemu. Berarti saya belum menemukan jodoh saya. Itu aku terus terang ya, aku selalu kalau udah kenal sama orang pasti ku cari apa nama Facebooknya, apa nama Instagramnya. Ini aku ndak akan ketemu namanya Dika Ardika, gue bilang ndak bakalan aku bisa ketemu. Ternyata begitu udah aku selidiki di Instagramnya namanya belum ketemu. Apa sih apa ini mau dari belum ketemu judulnya di Instagram. Coba aku pengen tahu dulu, belum ketemu dalam hal apa? Dalam hal jodoh kah? Dalam hal pekerjaan kah? Dalam hal jati diri kah? Atau dalam hal apa? Aku tidak tahu, pengen tahu. Mungkin keseluruhan. Nanti kau lihat deh, nanti aku tunjukkan di video ini ada belum ketemu Instagramnya. Memang luar biasa. Memang luar biasa. Intinya saya itu orang yang nggak mau sesuatu yang mainstream. Tunggu. Sebenarnya mainstream tuh apa sih? Mainstream tuh artinya saya tuh punya tingkah nyeleneh. Aneh maksudnya. Nyeleneh. Misalnya orang tuh punya namanya yang nama sendiri. Terus dia bikin akunnya atas nama dia lengkap atau enggak ada nama panggilannya segala macam. Saya tuh pengen hal yang beda. Jadi saya pengen melakukan sesuatu yang beda karena sesuatu yang beda itu bakal diingat orang.
Tunggu, beda dalam hal apa dulu? Ya makanya saya kasih nama saya itu belum ketemu. Karena kan Itu orang kan akan menjadi misterius. iya Orang kan memang mikir, memang kalau misalnya memang orang mau aduh mana nih nama ikan mana? Kalau misalnya memang orang mau cari kau, masa mau mencari belum ketemu? iya. Nah, kan jadi itu menjadi sesuatu yang apa? Rancu kan? Menjadi yang Itu kalau lagi aku apa sih? bahasanya kalau ambigu. Emang saya buat itu sebagai sesuatu yang ambigu. Jadi apapun yang saya buat tuh kadang saya buat sesuatu yang ambigu. Coba belum ketemu. Tapi buat apa? Buat apa? Buat suka-suka saya ya. Saya suka ganti nama. Belum ketemu silakan masuk. Nah, Kalau misalkan memang buat suka-suka belum tentu orang suka. nggak peduli saya. Kalau Apa yang misalkan memang orang peduli, saya tanya, saya melakukan itu kan untuk diri saya. Itu media sosial saya. Itu yang saya tampilkan. Orang suka nggak suka itu urusan mereka. Karena media sosial itu yang punya saya. Hah? Emang saya bisa harus nangkap nih. Nah, aduh, belum ketemu. Nanti aku lihatkan ya, belum ketemu. Aduh. kita tuh tidak bisa Oke, membahagiakan dah. semua orang. Aku udah paham. Pokoknya aku paham tak paham lah ya. Terima. Pokoknya aku bilang paham lah ya. Jadi aku pengen tahu sekarang jomblo. Dibilang jomblo. Jangan dibilang Dibilang jomblo sekarang. enggak. Enggak. Tapi Jomblo itu sesuatu yang harus dibanggakan loh. Enggak. Gini. Jomblo single itu hal yang biasa bagi saya. Maksudnya kalau saya bilang di sini saya jomblo, tapi kenyataannya saya lagi ada dekat dengan seseorang. Oke, itu bisa aku artikan, setuju ya kawan-kawannya. Bisa aku artikan itu adalah jomblo karena dekat dalam tanda kutip. Belum ada hubungan yang berstatus, oke? Nah, jadi kalau misalkan memang sekarang lagi dekat sama orang, sang siapa? No comment. Nah, kan? Ini dipertanyakan nih. No comment katanya. Saya enggak suka. Tipikal cewek yang disukai seperti apa sih sebenarnya? Hah? Tipikal wanita idaman seperti apa sih seorang Dika? Saya itu fleksibel orang. Fleksibel. Hari ini saya pengen suka sama tipikal yang A, tapi besok saya bisa suka sama tipikal yang B. Kayak enggak ada pendirian dalam mencari pasangan. Ini gawat. Ini saya buat gawat. beliau nih makin pusing, saya bikin Gawat. rancu semua. Jadi Sengaja saya bikin rancu ya nih. Soalnya beliau kalau saya kasih clue, begini. saya udah nembak terus. Kalau misalkan memang kita tanya biasanya, cewek idaman kau seperti apa? Rambutnya panjang, putih kulitnya, orangnya tinggi, mukanya imut. Rata-rata kayak gitu. Ini fleksibel. Ya itu hari ini saya suka misalnya lihat cewek Jawaban yang cewek yang putih tuh, aduh saya pengen cari cewek yang putih. Besok saya kayaknya cewek yang hitam manis itu lebih cantik lah. Nah, jadi saya bingung tuh kalau saya bilang tipenya putih nanti saya dapatnya yang hitam kan saya dibilang apakah itu masih bisa dibilang punya karakter atau masih labil? Bagaimana? Nah, labil gini, apa yang dimaksud labil, apa yang dimaksud punya karakter? Labil itu kayak musim. Enggak. Kita itu kadang kalau misalnya memang kita lihat musim kan panas, hujan, betul kan? Nah itu kan musim berubah pelan-pelan. Labil ya seperti itu. Apakah perubahannya seperti itu? Apakah karena memang saat ini memang belum benar-benar mendapatkan yang seperti apa tipikal spesial di mata seorang Dika bagaimana? Enggak, intinya kalau masalah fisik, tadi kan nanyanya masalah fisik. Masalah fisik saya enggak terlalu mencari yang neko-neko kadang. Karena cantik bagi orang itu kan beda. Terus fisik bagi setiap orang itu kan beda yang disuka. Cuma saya
saya tuh kalau nyari pasangan ataupun yang saya suka ada kayak ada pertanyaan satu. Saya tuh suka bukan ngetes sih, tapi kayak menjuruskan pertanyaan saya itu sama orang itu yang sesuai dengan harapan saya. Nah, selama ini saya Harapannya yang seperti apa dulu? harapan yang karena saya tuh tipe orang yang mikirnya 2 sampai 3 step ke depan. Jadi misalnya saya cari pasangan, saya baca konsekuensinya dulu ketika menjalani hubungannya. Resikonya. Kedepannya saya misalnya ada masalah saya tanya dulu nih. Tingkat kematangan dari ada pasangan. ada masalah nih, nih kira-kira Bagaimana gimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau udah saya dapat jawabannya, oh berarti dia bisa Bisa apa? bisa menjadi pasangan saya. Bisa jadi pembantu atau pasangan. Sebenarnya ini ngelantur sih bahasan ini. Saya Nah, intinya kalau intinya, masalah pasangan intinya, tuh intinya gitulah. Intinya saya tuh orangnya yang nyeleneh aneh lah. aneh ya. Aneh. Nah, jadi tolonglah ya kalian yang nonton ya. Kalau misalkan memang Ini nih kalau saya jawabnya serius kan langsung, makanya saya buat orang semua bigu ya jawabannya. iya memang Biar kau besok belum nanya ketemu lagi. Instagramnya belum ketemu. Biar besok nih nanya lagi, mana Bang Dika nih nak masuk nih, biar Pak tolonglah bikin sama Bang Dika supaya Bang Dika nih jawabnya yang benar lah. Nanti di video selanjutnya kalau saya buat seorang ya, saya buat channel seorang, nggak salah masuk channel ini. Ya, kita tunggu ya channel sendiri, channel dia sendiri kita tunggu. Belum ketemu jalan-jalan. Belum ketemu. Kalau masalah jalan-jalan nih, aku nih, kau suka naik gunung? Bukit di sini nggak ada gunung. Iya, enggak maksudnya di luar-luar pernah naik gunung, mendaki gunung. Saya baru tahun ini saya yang namanya mendaki bukit. Bukit apa yang daki? Kita ya. Di mana? Tidak ada di dalam peta. Hah? Jadi bukit apa yang Nama pernah bukitnya daki? Trinting. Itu saya ini baru pertama kali naik bukit, baru sekali saya naik bukit. Dan langsung naik bukit yang mendakinya langsung 5-6 jam sampai ke puncak. Mantap. Nama bukitnya Bukit Trinting di Serimbu, Ngabang. Bukit Rinting di Seribu Ngambang, nanti kita tunjukkan di situ ya. Apa sih perasaannya setelah naik bukit? Apa sih prosesnya perasaan naik bukit? Apa sih dampak yang ditimbulkan dari naik bukit? Apa sih? Banyak apanya. Berapa hari sih sana? Nah intinya saya orang yang suka mencoba. Saya dari dulu dengar teman-teman saya bilang naik bukit, daki bukit, saya capek gini segala macam. Pengen tahu rasanya. Jadi saya begitu ditawarkan pengen naik bukit, saya ndak ada preparation apapun. Ya udah saya naik ya. 5 jam saya naik. Rupanya naik bukit tuh yang pertama orang tuh kan sering ngepost tuh fotonya bagus-bagus. Terus bilang naik bukit tuh sebentar enak rasanya, tapi begitu dijalani mending kita tidak usah naik bukit. Yang pertama kita capek, ngeluh, maki, belum sampai puncak udah minta makan, setengah jalan udah minta cari air, pengen balik rasanya, tapi begitu sampai tidak pengen balik. Memang apa yang dikerjakan di sana sampai kita itu tidak kepengen pulang? Ya karena pemandangannya. Oke. Yang pengen balik karena kalau yang nggak pengen balik tuh karena pemandangannya sama suasananya. Kalau di bukit tuh tenang, alamnya masih terjaga. Tidur nyenyak nggak pada saat kita setelah kita itu mendaki bukit itu dan kita udah sampai, kita tidur tenang nggak? Alhamdulillah tidur enak. Wah. Karena badan Mending kita, jangan ke bukit lah kalau misalnya memang badan tidur. kita capek, karena badan kita capek habis mendaki kan kita butuh istirahat. Tapi kalau misalnya memang mau istirahat baru di rumah lah, jangan di bukit. Nah, Bapak kuat. Bapak kuat naik bukit tanpa tidur. Besoknya turun lagi. Oh, boleh Bapak cek. Jadi ini kan kita cerita bukit ya. Aku ceritakan nggak nih? Aku dulu pernah Random nih, mendaki jumping bukit. kemana-mana pembahasannya nih. Aku dulu pernah mendaki bukit. Ini kan kita bahas masalah mendaki bukit ya. Aku tidak pernah sekalipun mendaki bukit. Tidak pernah sekalipun mendaki bukit. Aku ingat, aku pernah sekali mendaki bukit.
dan itu di Bukit Jamur. Pernah dengar Bukit Jamur? Oh, lebih rendah daripada bukit yang saya naiki. Aku tahu itu memang lebih rendah, tapi itu menakutkan bagi orang yang belum pernah ke sana. Betul enggak? Menakutkan. Kita bukan melewati jalan yang ada tangga loh. Kita tidak melewati jalan yang ada tangga. Kita melewati benar-benar, kita itu mendaki itu dengan tingkatan-tingkatan tanah yang memang ada batu, dan hampir pada saat itu aku itu masuk jurang. Hampir Kenapa enggak masuk? hampir aku masuk. Kalau misalkan memang aku masuk mungkin kita tak ketemu. Bagus. Jadi benar-benar hampir aku masuk. Rugi aku. Pagi-pagi itu kan aku kan makan dulu kan, makan. Udah itu kan aku kan udah nyampai itu kan sore kan ke Bukit Jamur. Terus aku makan lagi mie ayam. Dan pada saat aku mendaki semuanya aku muntahin, mabuk. Daki ke naik kapal kena ombak. Mendaki terus terang. Daki Sambil bisa minum. mabuk ya. Siapa sebenarnya ente? Sambil minum. Daki bisa Jadi, mabuk. aduh, begitu sampai itu keluar muntahan terakhir, dan langsung lapar. Tapi itu terbalaskan begitu pagi menjelang melihat Apa yang- awan di bawah kita, dan kita berfoto dan video kita banyak. Dan seru sekali, rasanya puas, rasanya terbalaskan setelah mendaki. Dan pada saat turun tidak ada merasakan apa-apa karena kita sudah happy. Itu pertama kali pengalaman, dan ya tidak mau lagi lah ulang. Tidak mau muntah, tidak mau mabuk, tidak mau capek, sengal, kaki sangat sengal mendaki, terus terang. Sangat sengal sekali, dan itu memakan waktu 3 jam. Oke, tadi dia bilang 4 jam setengah sampai 5 jam. 3 jam. Tapi itu kita tidak berhenti loh sampai naik ke puncak bukit. Oke. Ini soalnya aku diajak jadi narasumber kok beliau yang terlalu exciting. Itu pengalaman itu yang bisa aku jelaskan. Tapi kalau yang lain nanti aja lah ya di video berikutnya. Oke. Dengar pernah jadi model. model ya fashion show yang biasa, pakai pakaian yang bagus, pakai celana bagus, gaya-gayaan. Enggak pernah. Wah, masa Anda pernah? Nggak ada yang mau terima saya jadi model. Oh, Saya udah nggak ada nawar, yang terima saya jadi udah model. masukkan proposal berapa Oh, jadi kali. kalau misalnya gitu. memang kita mau jadi model itu kita harus masukin proposal. Saya udah masukin penawaran. proposal ke A, B, C, D ditolak semua. Wah. Cocok saya Kenapa? jadi model. Nggak tahu dia bilang. Dia nggak butuh sarimin dia bilang jadi model. Sarimin itu apa? Itu yang kerak di tepi jalan yang dibawa payung sarimin. Jadi ini jadi kalau misalkan memang mau jadi model itu harus jadi sarimin apa gimana? Betul nggak? Hah? Jadi gimana nih? Hah? Aku pernah lihat sebelumnya foto-fotonya itu foto-foto pose-pose model, pakai pakaian model. Dan ya aku kan penasaran, pengen tahu Pakaian model lu macam mana? ya pakaian yang biasa dipakai model lah. Ya elah lu bener aja lu. Hah, pernah? Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah sama Pernah sekali. saya jadi model. Enggak pernah jadi Saya nggak model. pernah merasa jadi model. Cuma saya bahan Bahan ini, olok-olokan. Bahan buli-bulian. Bahan buli-bulian. Kacau. Udah kacau. Jadi ini kacau ini udah memang Kalau stresnya tingkat tinggi. Yang mau endorse silakan hubungi, belum ketemu. Foto produk apapun lah, saya masuk lah. Saya sampai mau kena pun saya bisa pakai. Tuh, Tinggal saya cukur kumis sama jenggot, pakaikan mukena, cocok saya. dia bisa menjadi apapun ya. Yang penting duit. Sekarang masih miskin.
Masuk. Jadi sampai saat ini masih bisnis. Asik. Utang udah berapa Rembu? Lumayan lah. Kepala 1, kepala 2, kepala 3. Kepala 7. Ya, ya lumayan lah. Itu utang karena apa? Banyak lah cicilan bos. Jadi ini nih benar-benar random yang dibahas. Yang saya mau jawab Nah, serius. Aku apa memang buat ini untuk happy sih, untuk happy. Jadi bukan ini benar-benar konten yang khusus memang untuk kita sampaikan ke kalian. Nah, ini kita ngobrol. Tapi mau ada nanti ditonton. Nggak Ya, masalah. enggak masalah. Mau Tapi enggak ditonton juga enggak masalah. Enggak masalah. Udah lah. Tapi sebenarnya ada ilmu. Nanti ada ilmu seriusnya, ada ilmu. Tapi sedikit tadi saya ngasih ilmu lah. Ilmu yang Ilmu tak ada apa? guna. Bukan. Jadi pernah Saya kalau dibilang saya model, saya bukan model. Tapi teman-teman saya itu biasa minta tolong kalau ada produk. Itu aku setuju. Foto produknya tolong lah dipoto. Kayak gini nih kawan saya pengen bikin YouTube. Ini nih Kurang aja. merekamnya nih jam setengah 12 malam. Saya ini disuruh datang ke rumahnya, bikinkan video sejam dia bilang. Ini udah jam berapa dah? Kita masih ngobrol-ngobrol ya. Kita masih ngobrol-ngobrol membahas masa lalu. Tidak ada yang lain selain masa lalu. Masa lalu itu adalah masa lalu yang asik buat kita pribadi, bukan untuk orang. Tapi sebenarnya masa lalu itu tidak perlu kita omongkan. Tapi kalau misalkan memang kita ingin membahasnya, ya tidak ada masalah juga kan sebenarnya. Dulu kuliah di mana? Saya itu bingung, saya kuliah kan enggak ya? Kuliah saya, tapi Pernah sekolah dulu. tapi kuliah saya itu macam model sekolah. Kuliah macam Pagi pulang sore. Pagi pulang sore. Kalau di kampus universitas kan jam-jamnya bebas. Kalau Kuliah di saya mana dulu? saya di Polnet, Polnet mana? Politeknik Negeri Pontianak. Oh, Polnet. Anak-anak Polnet ini harus nonton. Polnet itu dulu Ini jebolan Polnet, kampusnya sih the best ya. tapi masih miskin sekarang. Kampusnya the best. Artinya Kampusnya the kalau best. kalian yang gini sharing The tentang best. politeknik itu kan dibanding universitas, ya bedanya di nanti ketika kita lulus kita udah punya skill. Kalau dari Polnet, kalau dari universitas kan dia kebanyakan dia teori, kalau di Polnet itu kebanyakan praktek. Makanya vokasional kata saya. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang pengen lulus langsung punya skill, langsungnya ada punya praktik-praktik kerja ya, harusnya kalian kuliahnya di politeknik, bukan di universitas. Jadi kalau misalnya memang di Polnet itu lebih banyaknya itu di Praktek. praktek Dia- dibanding teori. Dibanding teori. Jadi edukasi itu memang banyaknya itu di praktek. Nah, jadi kalian tuh bisa langsung terjun ke dunia pekerjaannya. Jadi kalau langsung misalnya memang praktek. bekerja keras itu bukan perlu banyak omong. Benar. Tapi orang yang Banyak. banyak omong bisa menghasilkan duit. Orang yang banyak Presenter omong. Oke. menghasilkan duit. YouTuber Kenapa nih. bawa presenter YouTuber? YouTuber nanti menghasilkan duit. Kan orang yang banyak omong, sales marketing banyak duitnya dari banyak omong. Tapi tidak selamanya banyak omong tuh tidak ada hasil. Tunggu, ini kemana-mana nih omongan kita nih. Nah, tadi Kita kan ini bahas masalahnya banyak omong. masalah kuliah, masalah kuliah. Karena tadi. ente yang memulai ini random. Oke, aku yang mulai random, tapi aku harus menyekat juga. Jadi ngambil jurusan apa waktu di Polnet? Saya administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Kalau administrasi juga ya. bisnis itu pegang-pegang uang gitu ya di administrasi apa? Administrasi bisnis itu kayak gimana? Cara kita memanajemen keuangan. Ya, manajemen, Tuh, salah mengadministrasikan satunya. sesuatu. Di dalamnya kau belajar gimana cara pengarsipan, belajar akuntansi di dalamnya, belajar jadi administrator. Yang hasilnya balik-balik lagi itu untuk kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, gimana kita mengelola keuangan,
Nah, gimana kita memanage sesuatu, itu kan administrasi bisnis. Administrasi bisnis berarti pengelolaan lah. Pokoknya intinya lulusan itu tuh kau bisa kerja di kantor, minimal kau bisa jadi admin lah. Minimal bisa jadi admin. Berarti memang tujuannya itu ke perusahaan. Di mana-mana kan semua lulusan tuh larinya ke perusahaan, corporate. Kalau instansi, enggak. Instansi yang corporate apa bedanya? Instansi, kalau instansi ada di 4 namanya administrasi perkantoran. Jadi begini, aku nih mau tanya lagi, ini kau kuliah di Polnip, ini kau kuliah di Polnip, ini kau ini ngambil jurusan manajemen administrasi. Bisnis. Nah, dengar ya, manajemen administrasi. Terus bekerja di perusahaan rokok. Habis itu bekerja di perusahaan pembiayaan. Kira-kira nyambung enggak? Ya, karena emang saya yang memilih pekerjaan itu. Karena saya. Berarti kau tak merasa asik waktu kuliah? Enggak, saya asik kuliah. Saya dapat link, saya dapat pengetahuan, saya kenal dengan orang-orang baru. Cuma saya ngerasa ilmu yang saya dapat itu, saya udah bisa terapkan di hari-hari. Saya pengen cari ilmu lain di pekerjaan lain. Karena saya tipe orang yang bosanan kerja. Saya enggak bisa kerja jadi admin yang harus duduk dari pagi sampai sore duduk di tempat itu melayani orang. Saya enggak kayak gitu. Saya harus kerjanya semi lapangan. Makanya saya enggak jadi admin. Karena kalau admin saya harus stay di tempat. Nah, kalau saya rokok saya bisa keluar. Kalau saya marketing saya bisa keluar. Iya. Intinya kan tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya, tidak semuanya pekerjaan itu harus banting sesuai setir dengan gitu jurusan. maksudnya. Enggak banting setir. Kita enggak gini, kalau kita seorang anak kuliahan memilih jurusan yang sesuai dengan kita gini, dunia pekerjaan, dunia lapangan kerja tuh kan semakin hari semakin sempit walaupun banyak perusahaan yang buka. Karena persaingan kita itu sangat ketat. Banyak lulusan setiap tahunnya. Terus kalau kita mementingkan ego kita bekerja sesuai dengan lulusan kita, kapan kita bisa kerja langsung? Ya rezekinya kalau kita bisa begitu kita lulus sesuai dengan pekerjaan kita ya rezeki. Tapi begitu kau lulus adanya lowongan tidak sesuai dengan pekerjaan kita, kau masih memilih dan masih beragam kata Bang Muhammad Mutiara, kau milih-milih kerjaan, kapan kau bisa mengaplikasikan apa yang kau dapat? Jadi intinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, apapun peluangnya, itu tetap harus kita lakukan meskipun itu di luar dari background kita, di luar dari sebelumnya kita seperti apa. Jadi kalau misalkan memang ditanya happy atau enggak, ya itu masing-masing pribadi orang yang punya badan. Ya selama dia membuka diri untuk pekerjaan yang baru, untuk ruang yang baru, untuk bidang yang baru, untuk profesi yang baru, why not? Iya, karena ini saran saya ya, misalnya kalian kuliahan orang-orang yang baru fresh graduate misalnya, jangan pernah gengsi atau memaksakan ego kalian bekerja sesuai dengan lulusan kalian. Karena jatuhnya ketika kalian melakukan kegengsian atau ego kalian, jadi jatuhnya kalian menyortir pekerjaan yang ada. Padahal ketika kita lulus kuliah, yang dicari itu pengalaman kerja. Nggak apa ya, kayak misalnya kalian lulusan tuh harus langsung masuk kerja kan, semuanya berawal dari kerjaan awal. Misalnya kalian lulusan ekonomi harus kerjanya langsung di bank. Ya kalau ada emang lowongannya di bank, tapi kalau yang ada marketing ya ambil dulu. Sambil kalian mendapatkan pengalamannya, setelah dapat pengalamannya kalian bisa punya nilai tawar yang baik di perusahaan, bisa masuk nanti ada lowongan ekonomi, kalian bisa masuk dengan pengalaman yang lain seperti itu lah misalnya. Karena kalau misalnya kau fresh graduate, kau memaksakan pengen kerjaan sesuai dengan lulusan kau, ya lama lah kau kerja kayak gitu. Itu yang saya alami, itu pengalaman saya ya. Itu pengalaman dari Dika, seorang Dika ya. Karena apapun yang
akan dikerjakan, apapun pekerjaannya, kalau misalkan memang itulah peluangnya saat ini, kita harus ambil. Karena kalau misalnya memang kita itu tidak mengambil, kita sudah membuang kesempatan pertama, dan bisa jadi itu kesempatan kedua, ketiga kita, dan kita bakalan kehilangan kesempatan. Iya, benar. Betul ya? Iya. Setuju ya? Karena Setuju saya ya? berkaca sama teman-teman Kalian saya. setuju ya? Teman-teman saya di saat yang lain sudah kerja, dia masih megang ego dia karena dia lulusan, misalnya lulusan teknik sipil, dia harus kerjanya ngawas proyek atau kerja di bidang infrastruktur, nggak mau kerjaan yang lain karena takutnya dia nggak punya skill. Tenang ya, kalau kita lulusan baru tuh semuanya diajarkan di perusahaan. Kita kerja tuh nggak mesti langsung perusahaan tuh kayak kau yang berpengalaman, karena kau perusahaan udah terima kau sebagai fresh graduate, bukan sebagai orang yang berpengalaman. Jadi nggak usah pernah takut kalau kerjanya belum ada pengalaman ya masuk ya. Gitu. Iya, itu sih. Keren. Ini bahasnya apa sih? Keren. Nggak ada keren. Saya ini bingung nih bahas apa ya? Ini kita pokoknya membahas semuanya. Pokoknya random lah ya. Jadi saya ini kayak pakar-pakar benar. jadi kalau misalnya mau bicara masalah pekerjaan, aduh pekerjaan panjang. Kalau misalkan memang ini bagus untuk kalian contoh, silakan. Tapi kalau misalnya memang ini tidak bagus, ya silakan juga. Sebenarnya saya tak peduli sih. Tidak usah peduli sebenarnya. Mau nonton atau enggak nih video ini nih, saya cuma nempatkan janji saya sama bos saya ya. Mantan bos saya. Bukan bos saya, mantan. Saya nempatkan dia, saya harus ada video ini. Terlebih habis ini orang mau nonton atau enggak udah pasti enggak. Jadi lu sejam siapa yang mau nonton Terserah. Mau nonton atau enggak terserah. Aku enggak ada urusan. Yang jelas aku pengen istilahnya di sini benar-benar floor ngobrol, tidak ada batasnya, tanpa ada batasnya, dan di sini aku cuman menjadi petanya, bukan penjawab. Penanya. Penanya. Oh, ini konsepnya ini wawancara. Wartawan teh. Itu salah satunya. Jadi kalau misalnya memang di kantor itu kan, kalau misalkan memang ada karyawan baru yang mau masuk, calon bukan karyawan, calon mau masuk tuh, tetap tuh aku jelaskan dulu, ada 3 hal. Yang pertama itu wawancara awal, yang kedua itu psikotes, yang ketiga itu baru wawancara terakhir, dan 3-tiganya aku yang mendominasi. Dan ini salah satunya, ini yang paling bandel, ini yang paling the best lah sekarang. Kalau menurut aku. Tapi masih miskin sekarang. Masih. Itu pasti. Jadi boleh lah nanti Pak Ari ini share di video selanjutnya itu teknik wawancara apa yang harus dijawab. Pasti. Kayak gitu. Pokoknya kalau untuk di video selanjutnya aku bakalan ngasih video-video yang menarik terkait masalah trik dan tips pada saat kita diwawancara dan pada saat kita itu mewawancarai orang. Jadi baru pertama kali juga saya nih direkam video selama sejam. Ini baru pertama kali. Perasaan aku udah dengar dia 3-4 kali bilang sejam. Karena emang kita harus dapatkan sejam, makanya saya bingung. Saya lihat nih 59 detik udah. Tenang. Tapi kita prediksi nih. Kira-kira ramai lah yang nonton. Mudah-mudahan ramai. Kalau menurut berapa aku lah sih kita tempat-tempat. ya paling lah 50 100 orang lah paling. Mudah-mudahan lah bisa lebih ya. 50-100 orang. Itu kalau Anda yang ngeblas sendiri. Ya. Kalau saya yang bantu ngeblas, mungkin kurang dari itu. Tapi saya jarang sih mau promokan sesuatu. Jarang. Ya udah kalau enggak. Kalau ini nih kalau ada muka saya usah sama sekali lah. Kalau ada muka saya mungkin saya promokan. Sama mak saya lah, abang saya, adik saya. Yang pasti kalau misalkan memang kita bicara masalah
ngobrol-ngobrol, kita bicara masalah ngopi-ngopi, kita bicara masalah pengalaman hidup, kita bicara masalah kemana kita dari awal sampai sekarang dan kemana kita itu bisa mendapatkan jati diri. Itu memang dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalkan memang untuk mendapatkan jati diri itu bukan dari kita itu sudah beranjak benar-benar dewasa. Bisa jadi orang yang baru berumur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun sudah menemukan jati diri, sudah menemukan karakter di diri dia. Dia mau apa, dia mau menjadi apa, dia menyenangi apa dan dia melakukan itu dan bisa-bisa itu menjadi duit untuk dia dan bisa-bisa dia berhasil. Tapi bisa jadi. Dan begitu juga untuk orang yang di usia tua, tidak menutup kemungkinan dia juga misalkan memang dia mendapatkan passion dia yang baru dan dia kepengen menuangkan itu dan itu menghasilkan uang, ya tak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Tapi tempat yang paling cepat mencari jati diri itu satu. Apa tuh? Kalau dimulai dari nol, pom bensin. Kenapa? Itu dimulai dari nol, cari jati diri nol ada. Oh itu, ini mau lucu, mau lucu. Ini mau lucu, ini mau lucu, bukan serius, ini mau lucu. Katanya dimulai dari nol. Jadi Bisa bukan hanya Dika ya sebenarnya ya, kalau misalkan memang bicara masalah pekerjaan, bukan hanya seorang Dika yang merasakan seperti itu, yang merasakan perbedaan antara dia itu setelah kuliah. Karena pada saat kuliah dia belum menemukan apa-apa, tapi pada saat dia keluar dari kuliah, dia selesai dari kuliah dan dia menamatkan diri dari kuliah, dan itulah hidup yang sebenar-benarnya yang akan dialami kalian. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Mau kehidupan itu kejam, mau kehidupan itu menyenangkan, itu kalianlah yang merasakannya. Betul kan? Kalianlah yang merasakannya. Jadi kalau misalkan memang kalian pengen setelah kuliah tapi keluar dari zona nyamannya, keluar dari memang benar-benar yang kalian pelajari, nggak masalah. Banyak orang sukses. Banyak juga orang yang melarat. Kalau bahasa kita melarat, mungkin kalau bahasa kerennya apa? Pengangguran, belangsak. Terlalu formal. Iya. Lu tuh terlalu formal, Li. Lu tau gak, Li? Gila, gue jadi orang Masih gugup nih. kayak lu tuh mengajari orang di video ini. Ya. Lu tuh jangan gunain kayak kerjaan lu sebagai manajer di sana, lu bawa ke sini. Aku tanya apa, kau jawab apa? Udah ngelantur dah gitu, Li. Coba kalau misalnya memang kau betul jawabnya, aku kan tidak tegang, jadi aku bingung. Jadi kau kemana-mana, aku mau jawab aku bingung. Masalahnya kau yang nanya aku random dari A ke B bisa loncat ke C. Apa yang aku ngomongkan satu keluar muncul kau tanya. Muncul Ya memang itulah percakapan yang bagus. Iya, Kalau misalnya betul. memang kita Masalahnya aku belum mendalami. selesai lah. Aku belum mendalami pertanyaan gue yang satu, gue udah tembak aku pertanyaan yang lain. Itu memang bagus. Itu memang bagus dari mana? Aku nih kesal. Itu kan termasuk dalam konferensi saya jawab. Jadi kalau misalnya memang kau belum selesai jawab, kau udah main tembak yang lain. Apa yang mau diketahui dari aku nih? itulah Tolong subscribe channel ini. Apa nama channelnya? belum ada, belum ketemu. Aryan Cor. Oke. Pokok atur aja lah. Kalau Ari atur aja lah. Belum ketemu. Wih, lumayan lah ya. Untuk pertama kali sejamnya. Jadi ya sejamnya. Pokoknya apapun kan tidak ada masalah. Dia pun mau nonton, mau dari serah dia lah kan. Kalau enggak gini ya, kalau kau mau dapatkan sejam kau potong 2 ya. Setengah jam yang ini kau satukan nih nanti yang kau besok datang. Apanya? Kan ada besok narasumber yang datang kan. Kau bikin setengah jam dalam satu video disatukan. Cari yang bagus ya. Nah, jadinya tapi aneh. kayaknya tegang-tegang lah. Nah, pokoknya gua keren lah, Harus keren ya. Harus matanya keren. gini-gini. Itu gak apa? Oh gitu kan dia ngomong. Itu balik itu sebenarnya tidak kayak gitu. Tidak kayak gitu. Aku nih orangnya pemalu. Pemalu. Iya. Udah ayo lapar. Assalamualaikum. Salah.
Assalamualaikum.